Hai, come back with me Palji Podcast. Kali ini kita mengundang businessman Abang Dilan Second. Terima kasih sudah hadir di Palji Podcast, saudara. Terima kasih juga sudah mengundang. Oke. Ya. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik, Bang. Sangat baik. Sangat baik sekali. Kalau laki-laki harus baik terus. Betul. Tidak di Kenapa? Ya, laki-laki kan hidup untuk menafkahi orang. Ya kan? Cocok lah deh. Cocok ya. Jadi ini podcastnya ini kita harus enjoy ya. Betul, harus enjoy. Harus cair. Harus enjoy. Harus cair. Dilan Second. Awal mula sebelum main di Second, main apa nih? Main film, Bang. Oh, kira Nanda ya. 190 ya? Iya. Sesuai sama outfit. Ya, Nanda juga. Bercanda ya. Jadi sebelum main second ya. Jualan ayam, Bang. Ayam sabung. Bukan ayam potong. Karena Kalau sabung ditangkap kita. main di mana? Kalau dulu jualan ayam potong di Beringin, Bang. Oke. Beringin. Itu ternak atau apa? Enggak ternak, Bang. Jadi kita beli sama agen. Jadi kita jualnya tuh langsung bersih, potong. Kita cabut di belutnya, baru kita jual ke customer. Oh, Gitu. Di pasar. Di pasar. Iya. Awal mula itu. Awal mulai itu. Oke. Kalau dibilang berbisnis ya, udah mulai jual beli. Oke. Itu sampai dari tahun kapan ke kapan tuh? Kalau mau dibilang awal tahu anunya, apanya? Bang Dilan nih jualan, lama sudah, Bang, dari kecil sebenarnya. Oke. Cuman kita langsung tarik ulur supaya tidak terlalu jauh. Kita ambil pas sudah mudanya aja lah. Oke. Ya 2018 sudah kenal namanya bisnis ya. Masih. Ayam potong masih. Ayam potong itu awal Masih? mulanya, Bang. Ya. Sampai sekarang. Sekarang udah sudah, Bang. Oke. Habis itu ayam potong Inilah. langsung ke Dilan, Ya, buat Dilan lah. Oke. Jadi gini, Iya, Bang. Dilan. Kayak gini enggak apa-apa, Bang ya? Gak apa-apa. Oke. Begini Biar sambil enjoy. paring. Jangan dua hari. Gini, Lanjut. gini Lan. Iya, Bang. Aku panggil Dilan ya. Oh, Oke. boleh, Bang. Gini Lan. Dilan ini nama asli sampean atau apa nih? Kalau nama asli beda, Bang. Oke. Nama asli Randil. Randi. Nah, cuman waktu Bang Dilan tuh lagi viralnya itu Dilan yang 1990. Oke. Jadi di kepala ini bilang apa ya nama yang bikin orang ingat dan lagi viral. Betul. Nah, muncullah itu nama Dilan. Muncullah itu. Berarti di Buktinya tahun 2000 ya, Bang? 2018 18. Iya, betul, Bang. Oke. Gini. Iya, Bang. Jadi jadi pertama main di Second itu mainnya di mana? Di lapak kah atau apa? Di dulu COD-an, Bang. COD ya. COD-an. Online gitu. Online dulu, Oke. Bang. Posting, ada yang minat baru diantar ke rumahnya atau ketemu di mana gitu kan. Oke. Gitu ya. Awal mula 10 biji 10 item itu sudah paling banyak tuh saat itu. Oke. Tapi memang Dilan nih memang ambilnya yang branded-brandednya tuh mana? Awalnya branded. Oke. Cuman makin kesini, kalau maksudnya kita berbicara waktu itu aku idealis lah bahasanya. Maunya barang yang cantik semua, ya kan? Maksudnya kalau yang cantik semua enak juga. Betul. Jadi kalau kita di second tuh jual second, kalau barang kita cantik, buat pesaing tuh makin, barangnya bagus-bagus nih. Gitu. Tapi ternyata kalau pakai sistem begitu, bukan bisnis jatuhnya. Oke. Gitu lah. Akhirnya aku putar setir, main sembarangan, main random lah. Cari apa yang orang butuhkan. Oke. Akhirnya semua dari baju perempuan, baju yang ndak brand. Yang dulu kan ndak brand, yang brand tuh saya ambil, yang ndak brand tuh meskipun dia keren, dia ndak brand,
saya ambil bang. Oke. Jadi sekarang ini lebih ke memperluas anunya aja. Jadi pukul rata aja dia. Oke. Tidak ada dibilang brand ini brand anda. Tapi Iya. aku sering nih lihat story-storynya Dilan Second nih Iya. sampai kalau hari-hari weekend tuh kan sampai berapa? 100 dapat berapa pieces? Kalau dibilang weekend enggak bang. Oke. Jadi dia itu kita dalam Dilan itu ada namanya cuci gudang. Cuci gudang. Sebulan sekali dia. Sebulan sekali. Terus dia di awal atau di akhir bulan? Awal bulan biar semua kebagian kan. Oke. Jadi yang baru gajian ya. Oke. Kayak strategi Dilan nih memang cukup luar biasa sekali. Iya. Di umur berapa? Umur sekarang 25 bang. 25. Di usia 25 tahun sama pagi podcast saat deh. Iya 25 bang. Mukanya aja boros nih kali ya. Tiap malam pusing. Jangan pusing-pusing lah. Dari bang pusing-pusing. Kalau boleh tahu, dia ini sudah berkeluarga atau apa? Masih single atau bagaimana? Sudah menikah bang. Sudah menikah. Baru bulan 6 kemarin. Oke. Coba lebih kenal awalnya, dekatnya apa? Lebih kenal awal, mungkin Gundang apa? Oh. Baru kenal kan? Iya, betul juga. Nanti laki kah? Iya. Amin. Oke, jadi Dilan Second memulai kali Dilan Company sekarang bang. Dilan Company sekarang. Secondnya sudah dihapus sudah? Sudah dihapus. Sejak kapan? Sejak ada kemarin perintah larangan jualan barang bekas. Oke. Iya. Jadi kita company kenapa pakai company? Kenapa tidak pakai 1990? Cita-citanya punya perusahaan yang bisa menghidupi banyak orang. Amin. Jadilah Iya. banyak teman-teman di luar sana yang nggak tahu gimana rencana bisnis Dilan. Boleh Dilan ceritakan sedikit gimana pas awal mula membuka second ini, membuka company ini. Awal mulanya ya tadi itu yang kita ceritakan bahwasanya kita karena memang ada kerjaan lain juga ceritanya, maksudnya kenapa bisa membuat Dilan nih kan? Jadi memang dari kerjaan lain. Dari kerjaan lain terus saya tuh kalau mau dibilang paham passion enggak juga. Tapi suka berpassion, suka bersetel lah istilahnya kan. Ujung-ujung kenapa ndak aku coba jual gitu lah. Akhirnya waktu aku jual di Instagram, aku jualnya di Instagram. Jadi pas jual kok laku, kok keras lakunya gitu kan. Pulangi sampai akhirnya dapat momen punya toko yang di depan kuburan yang kecil itu. Nah, bukan di situ. Akhirnya bisa buka 1 karung, 2 karung, 3 karung. Seperti itu. Itu kalau saat itu ya. Saat yang di Oke. Jadi selain company apa lagi? Yang Dilan kopi. Meramu kopi. Kopi bukan di mana? Di Jalan Marconi Dalam, Pengiran Antasari, depan kuburan. Itu samping SD 035 Tarakan. Itu baru berapa lama tuh? Baru berjalan 2 bulan. Baru berjalan 2 bulan. Masih umur jagung lah bilang. Ya mudah-mudahan lah bisa lebih besar lagi ya. Ya amin bang. Harapannya seperti itu. Jadi gini lah. Iya bang. Aku kasih kata tebakan nih. Oh boleh. Suka aku tuh bang. Perempuan. Kenapa ndak sholat Jumat? Kenapa perempuan ini ndak sholat Jumat? Ini jawaban lucu. Jawaban anu kah? Yang agama banget nih. Iya waduh sih. Jawaban lucu ya. Kenapa perempuan ndak sholat Jumat? Kenapa tuh? Gum lah. Ya. Karena perempuan nggak boleh ceramai. Iya. Ada teman-teman kajian buat Malaysia ada. Buah apa yang paling menakutkan? Buah apa yang paling menakutkan? Buah apa yang paling menakutkan? Buah dada. Salah. Gum.
Gua apa tuh? Oke. Jadi kita kembali serius lagi ya. Oke. Mungkin yang namanya usaha Iya bang. itu pasti ada jatuh bangunnya. Sudah pasti. Oke. Terus bisa diceritakan sedikit proses jatuh bangunnya di company. Sebenarnya kalau mau diceritakan bang, ini saya sudah pernah ceritakan di podcast lain yang sebelumnya. Oke. Cuman enggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Jadi pernah jatuh. Jatuhnya itu bukan karena kompetitor atau dibilang masa prem sudah habis. Ada tuh. Dia jatuhnya gara-gara main slot. Menslot. Slot. Jadi saat itu satu hari bisa habiskan berapa di slot tuh? Slot ya. Slot ini dibilang satu hari itu, dah juga kita ambil rata-ratanya lah ya. Oke. 10 juta mungkin ada habis Satu hari. satu hari. Selain slot Kan bisa nambah tuh. Oke. Slot, selain slot. Selain slot. Adalah, saya nggak bisa ceritakan lah. Oke. Iya. Oke. Pokoknya temannya slot lah. Dulu, mantan. Mantan narkoboy. Oke. Mantan narkoboy. Oke. Jadi begitu sempat jatuh gara-gara judol, Iya bang. itu gila apa kata Dodo atau merangkak saat itu? Bukan itu dulu bang. Ketidur. Kalau bilang orang tuh tai ayam sih, lebih berharga lagi tai ayam. Saat itu daripada aku bang. Lebih berharga tuh tai ayam. Tai ayam itu masih ada orang menginjak. Oke. Oh aku ini ada menginjak. Saat itu Saking anunya tuh, tak berharganya diriku tuh. itu sudah di yang di depannya apa? Di depan rumah sakit Angkatan Laut. Nah gitu. Oh, di Pernah di situ kan. Oh, pernah di situ. Itu lapangan. Itu yang toko seberapa 40.000 sekarang tuh. Oh, di Dulu situ. saya. Oh, di situ dulu. Sempat. Oke. Terus tuh duduk. Dulu lalu. Terus bagaimana bisa bangkit lagi tuh? Jadi bisa ceritakan saat itu. Panjang perjalanannya kalau mau bangkit lagi tuh. Ceritakan lah. Biar sahabat pagi podcast Biar tahu ya. biar tahu. Dulu, pulang dulu ke rumah. Minta maaf sama orang tua aku. Intinya aku lah, apalah, muhasabah diri lah. Oke. Aku tinggalkan semuanya bang. Maksudnya kayak judiku, narkoba aku, tinggal semuanya. Sudah. Itu kan di situ ada utang juga bang. Gara-gara judi tadi nih, ada utang sama orang. Kurang lebih 500-an lah. 500 lebih. Aku pulang ke rumah punya utang, cerita sama orang tua nggak bisa bantu. Nggak juga berharap sama orang tua minta bantu sudah. Karena saya pun tahu kalau mau minta bantu sama orang tua malu terus juga orang tua kasihan. Saya orang tipikal gitu, jadi tanggung sendiri lah. Tapi intinya aku tinggal di rumah. Dulu waktu berbisnis tuh aku jarang pulang, maksudnya seminggu itu 3 kali, lebih fokus ke bisnis gitu. Waktu yang Itu utang ke bank atau utang ke orang-orang? Utang ke orang-orang. Aku nggak pernah utang di bank. Oke. Utang orang-orang. Kayak ada orang yang kasih barang, nah, itu kan ada nota sistemnya dulu tuh. Jadi aku punya nota sama mereka. Utang bisnis lah. Iya. Yang belum aku bayar gitu. Oke. Paham. Jadi gara-gara itu aku pulang, maksudnya setelah utang-utang tuh banyak, aku perbaiki diri dalam kurun waktu. Aku datangin dulu tuh penagih-penagihku. Aku bilang gini, bang atau kak atau siapapun lah, itu kan beda-beda. Banyak orang deh tuh bang. 500 juta tuh banyak orang. Mungkin satu orang tuh ada 7 kepala gitu. Aku datangin, bilang bang, ini sekian utangku, aku akan cicil. Terus yang lain-lainnya juga seperti itu. Aku bilang, jangan kita marah ya. Kalau saya lagi buat story atau buat video di Dilan, senang-senang, maksudnya kayak gembira. Karena itulah caraku buat bagaimana pembeli datang. Oke. Kan mungkin kalau buat video senang-senang nanti dia bilang, kurang ajar nih. Dia kok senang-senang, padahal dia ada utang nih. Betul. Kan begitu. Betul. Kita nggak bisa paham POV-nya orang kan. Betul. Nah, jadi aku ngasih tahu dulu sebelum aku lakukan tuh. Aku mau bayar utang nih, ada niat
sangat niat besar aku ini buat bayar, tapi bisa menyelesaikannya buat tolong bantu ulur waktu gitu, sambil aku cari dulu. Soalnya aku kasih tahu bang, aku rekapin semuanya tuh utang-utang sama orang-orang, haji ini ada semua. Jadi minta tolongnya aku bagi semua sama rata kalau aku dapat penghasilannya gitu kan. Jadi mereka sudah mengerti, mereka sudah tahu bagaimana aku saat itu, aku berusaha lah. Bang. Oke. Jadi akhirnya bisa dalam kurun waktu 2 tahun bisa comeback. Oke. Soalnya berat tuh, berat betul. Berat. Berat betul. Aku sudah rasa yang gitu. Berat betul. Aku pernah. Soalnya aku, Oke. ntar Bang ya. Oke. Soalnya waktu itu susah, setahun lebih tuh rasanya aku lepas dari sampai aku nggak punya apa-apa bang, biar HP nggak punya utang 500 lebih. Akhirnya bisa kembali tuh sangat beda rasanya bang. Jadi di yang tempat Dilan ambil utang, jadi di situ lagi ya Dilan ambil barang lagi di situ buat. Kalau sekarang beda sistemnya bang. Beda sistem. Ya, kalau dulu saya mau nota-nota dulu, Oke. karena dulu kan saya mulainya juga dari pelan-pelan, Oke. dari modal yang tak seberapa jadi berapa gitu kan. Kalau sekarang sudah nggak mau utang. Jadi saya beli cash sekarang. Beli cash ya. Itu memang harus begitu. Supaya nggak ada beban pikiran. Betul. Betul sih, ada juga beberapa orang sebagian. Ini kan kita nggak bisa samakan ya. Itu menurut saya. Tapi menurut teman-teman pebisnis lainnya nggak sama. Mungkin ada juga teman saya yang nih aku pinjam di bank nih supaya lebih semangat. Betul. Ada kan pernah dengar begitu? Iya. Mau ambil cicilan biar ada semangat. Itu beda-beda. Kalau saya lebih karena sudah pernah mengalami lah dikejar-kejar orang tuh beda rasanya. Asli. Jadi sahabat Palju Podcast, Iya. ini bilang umur 23 tahun, sekarang berapa? Ya, 25. 25 23 tahun lalu. Itu utang 500 juta tuh di umur berapa? 22-an lah. 21. Di umur 22 tahun, beliau sudah utang 500 juta. Itu kebayang. Kita umur 25 tahun lagi asik-asiknya gonceng perempuan. Iya. Dia 25 tahun sudah utang 500 juta. 21. 20 tahun Ya. sudah utang 500 juta. Lah, aku mewakili kru Iya. sahabat Palju Podcast. Saya mengatakan bahwa kau akan menjadi orang besar. Amin. Amin. Kamu pernah lah? Iya. Aku pernah. Tapi aku udah sebanyak sampean. Aku Iya. pernah utang. Aku sampai 400 juta aku pernah. Aku pernah. Tapi sudahlah. Ya. Karena kita di sini bicara Dilan, bukan bicara Nanti di luar. Luar ada in frame kita. Tapi ya mudah-mudahan Dilan Company selalu dimudahkan, selalu dijayahkan oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Iya. gimana Lan? Sekarang buat menentukan strategi pasar sampai ketemu target yang pas, itu bagaimana Caranya. caranya? Kalau dulu sih ya, ini bicara jujur nih. Oke. Tidak ada sebenarnya yang dibilang strategi khusus tuh enggak ada, Bang. Oke. Cuman konsisten saja. Betul. Dari semua-semuanya nih kan konsisten sama baik sama orang lah kali ya. Betul. Itu baik. Ya di luar dari saya dulu pernah judi, saya pernah narkoba, saya enggak pernah sakiti hati orang lah. Bang. Mungkin sakiti penagih kue dulu kali. Tapi aku yakin yang kasihkan utang kemarin itu sudah. Saya minta maaf ya buat yang teman-teman yang saya utangi dulu. Nah, kalau memang masih ada mungkin nanti bisa lapor lah. Ya. Tapi kayaknya sudah clear semua dah. Ya. Alhamdulillah. Ngopi. Ini kopi jos. Saya boleh air putih aja kali, Bang? Boleh. Ya. Ngopi, ngerokok dulu kan. Rokok dulu. Rokok lah. Boleh. Rokok lah dulu. Lan, jadi Iya, Bang. lo tinggal di mana sih sebenarnya nih? Aslinya aku orang Karungan, Bang. Karungan. Karungan. Seharusnya tuh aku Bentani nih sekarang nih. Oke. Bentani. Cuman aku waktu SMA nakal aku, Bang. Pergi aku main sama orang-orang kota nih. Oke. Kita bilang orang kota lah ya, karena kan di Karungan kampung. SMA mu di mana?
Semada bang. Semada. Wih, anak baik-baik masih Semada ini. Semada, cuman aku yang luar jalurnya tuh. Aslinya. Cuman setahun aja bang. Ada dapat kemarin kasusku pelai lah. Di Semada. Siapa kau pukul pas sekolah? Bukan. Oke. Kak kelasku. Oh. Tapi aku bukan pukul dia yang aku bilang tunggu kok ya pulang sekolah. Nah, pukul di depan ruang apa? Ruang guru tuh nah. Depan ruang guru. Gara-gara Makanya apa? gara-gara anak anu lah dulu bah ceritanya. Nah muda lah dulu kan, bekolo-olo. Kayak itulah. Emang kau ini kok nakal loh. Nakal parah aku bah. Asli. Nakal parah. Nakal semua coba. Semua, sama Semua. pakai semua. Jadi paham lah kan. Cuman kan selesai sudah. Tadi terakhir mau apa? Nih harus abang tahu orang tua aku ini ustazah. Bapak aku janggot, mama aku cadar. Ya, aku paham kok karungan. Nah, Oke. karena aku nakal tadi berkelahi, dicabutlah itu anuku, apa namanya? Gelarmu itu. Enggak, laporan ke sekolah tuh. Nah, maksudnya aku Oh. di sekolah, bapakku mau ke sekolah aku di negeri. Oh, Dipindahkanlah ke Makassar. Pesantren. pesantren. Iya, Bang. Di mana kok pesantren Makassar? Di daerah Palangga, sudah masuk daerah Goa sih. Oh, aku Mangkoso. Mengkoso. Baru. Baru ya. Berarti daerah bawah ya. Ke atas ya tuh dibilang. Nggak ngerti jauh gua. Baru tuh dekat-dekatan sama Hendrik Kang Maros ya kan? Iya. Iya. Maros terus naik lagi Iya, pare-pare. Coba. Kalau aku ke atas, Oh, ke ke atas. daerah orang-orang berkumbang. Kan lewat gua dulu. Lewat Bone ya. Enggak? Lewat Camba. Kurang paham aku tuh Bang, ya. Oh ya, kurang paham ya. Iya. Terus habis itu? Nah, itulah lulus pesantren. Oh, enggak, kabur dari pesantren. Oh, Kabur. Nah, yang tadi jatahku sebenarnya 3 tahun sekolah, Heeh. jadi setahun aja. Duluan lah aku lulus nih. Duluan aku lihat atok nih, Bah. Oh. Kan kalau kita mau habis lulus SMA tuh ada tuh setahun deh kita tuh lihat atap lu. Ada tuh. Bangun siang begadang, main ML. Maksudnya apa tuh? Lihat apa maksudnya apa? Apa kayak? Lihat atap, Bang. Maksudnya kayak mana hidupku nih ya kan? Oke. Oke. Kan orang habis dapat ijazah tuh begitu dulu, Bang. Kalau perasaanku ya, kayaknya orang pasti begitu deh. Oke. Karena dia mau akan antar pilih, dia mau kuliah kah? Dia mau kerja. Kan 2 pilihan tuh. Nah, aku tuh teman-teman belum lulus, aku sudah duluan lihat atap tuh. Jadi tidak selesai. Nggak selesai, mana ada ijazah SMA aku, Bang? Oke. Tapi Lan, kita sebagai anak pesantren Iya, Bang. itu sedikit banyaknya ada karomanya lah. Walaupun tidak selesai, Traumanya apa tuh, Bang? ada karomanya. Karoma. Karoma itu kayak ada sesuatu yang lebih lah. Adalah sedikit yang kita lebih lah dari ya begitulah. Nempel. Ada yang nempel lah sedikit. Iya. Sedikit. Ada yang nempel lah. Itulah mungkin asap itulah mungkin. Cuma Kuat, kalau mau iya. ditanya, Bang, Oke. aku nih mau kembali ke pesantren. Dulu tuh, maksudnya keselesaikan lah. Ya, Ya. itu kan sudah tidak mungkin. Jadi Ya, nggak mungkin. sekarang nih lah. Iya. Tapi ya Dilan yang begini-begini nih kita ada usaha juga, ya kan? Mungkin Dilan nih kebaikannya lebih baik dia lagi daripada saya pribadi. Ada juga. Sama aja manusia tuh. Manusia Cuma- itu ada pasti anunya kurang lebihnya. Oke. Ya nggak, Bang? Betul. Iya. Itu sangat. Ada lagi pantunmu ya? Pantun. Bukan. Apa tadi itu? Teka-teki. Pantun ada nih, Bang. Apa? Nenek-nenek makan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Ikan hiu naik gerobak. Aku juga lah. Dah terasa. Lan, Iya, Bang. kau nikah sudah berapa lama? Baru kan dari bulan 6 kemarin. Berarti Berapa lama kemarin? 4 bulanan. Binimu satu suku. Beda dia, Bang. Dia orang Banjar. Dia orang Banjar. Tinggal di mana? Kalau aslinya orang Nunukan dia. Orang Nunukan. Orang Nunukan. Oke. Tadi putus tuh pembicaraan kita kan. Kau tinggal di mana? Jadi kok dari Karungan, menguruskan Karungan. Karungan. Dari Karungan. Air terjun. Oke, air terjun. Bapak pula yang olah tuh, Bang. Si Aswin.
Awing. Cawing. Gimana ya? Terus lagi. Terus lagi. Lan, jadi kau sekarang di mana? Kau sudah keluar dari Membur kan sudah keluar? Sudah ngontrak. Di? Kapan satu bang? P40. Coba dikumpul uang slot ya. Jadi rumah tuh kan. Harusnya Dilan kan sudah 7 tahun bang. Harusnya dia di tahun ketiga tuh sudah full aset lah. Apa lah ya, mulai Full aset. mulai dari sekarang lah ya. Ya, Mulai dari keluar dari Palji Podcast, dia harus punya sesuatu. Ya. Oke. Lan, Ya bang. ada yang mau disampaikan kepada teman-teman sahabat Palji Podcast yang lagi nonton? Pesan. Boleh. Kalau pesan sudah sering. Ya, jangan pesan lah. Kasih tahu aja lah mereka nih, apa yang harus kau buat gitu lah. Buat yang bang usaha. Iya. Karena kan kita bilang ini berbicara bisnis tadi ya. Katanya. Apapun yang terjadi di bisnismu, entah itu lagi menurun ke penjualan atau bagaimana, itu semangat aja, konsisten aja. Karena dulu kalau kita mau tarik urut 7 tahun yang lalu, Dilan bukan siapa-siapa, ya kan? Nggak ada yang tahu bilang 7 tahun ke depan, oh begini nah bentuknya, begini nah, sebesar ini dia namanya. Jadi konsisten aja dulu, mulai aja dulu, jangan merasa tertinggal, semua sama, asal ada kemauan. Ya. Mulai aja dulu, jangan merasa tertinggal, Iya. semua ini sama. Oke. Betul kan? Betul, di copy lagi. Ya, kopi bos. Lan, apa nih? Panjang-panjang aja bang, nggak apa-apa. Apa nih? Apa yang harus aku tanya sama kau nih, Lan? Yang orang-orang nggak tahu nih, di luar orang ini nggak tahu nih, Lan. Apa? Lan, oh, Masih berpikir. oke. Lanjut apa ini? Jadi itu yang total karyawan sekarang ada berapa? Oh, total karyawan 15-an mungkin bang. 15. Itu di company aja atau di Semuanya. satu KP? Semua. Oke, kalau di company-nya Di company-nya ada 9. ada 9. Boleh kalian dibocorkan gaji anak-anak di company? Gajinya ya? Iya. Di atas UMK lah bang. Di atas WMK. Ya, mudah-mudahan semua Sebut pemain- kepalanya nih. ya apa kepalanya nih? Kepalanya 5. Wih, luar biasa. Itu enggak apa itu. Nah, tapi menurut aku pernah baca semacam kata-kata. Oke. Jadi intinya sebanyak apapun karyawanmu, maksudnya karyawan berapa kau tambah gitu kan, tapi sesuai jobnya lah ya. Oke. Gak usah takut buat menambah karyawan, karena dia sudah bawa rezekinya masing-masing. Betul sekali. Itu yang bikin mengangkat kita punya rezeki itu kan? Iya. Dan fun fact-nya, anggotaku semuanya dari awal bertahan terus sama aku. Karena dia nyaman dari segi finansialnya, Betul. dia nyaman juga sama bosnya kan. Oke. Memang kalau aku lihat Dilan ini memang tipikal orang-orang yang royal Dilan ini. Tipikal orang. Selalu tanya ke kasih kaya, Betul. ya kan? Padahal lihat orangnya nih, yang mana orangnya nih? Iya. Betul. Bandar kaya aku buat. Dilan pernah kepikiran kalau Iya. pengen buka usaha baru lagi. Kalau sebenarnya pengennya pasti ada bang. Apa yang pengen Dilan buka? Kalau ditanya apa, belum tahu. Belum tahu. Nah, cuman setahu saya, maksudnya saya berpikir lah juga dari pernah nanya-nanya juga ke orang-orang yang sudah duluan di bisnis kan, orang-orang hebat lah. Satu hal yang harus kita tahu bahwasanya ambisi kita sendiri juga yang jatuhkan kita. Betul. Jadi bersyukur.
Syukur. Ya kan jatuhnya kan kemarin kenapa bisa main judi, kenapa bisa narkoba karena enggak bersyukur. Iya, iya. Tiba-tiba punya uang banyak, belum bingung nih mau diapain. Oh sebenarnya harusnya tuh itu uang kan bukan hak milik kita semua tuh. Betul. Ada orang mungkin jatahnya Anak anak yatim. yatim ada di dalamnya. Itu kan sudah ada. Jadi kita harus bagi semua presentasinya itu yang uang kebutuhan pokok kita dan yang kalau aku begitu sih bang cara berpikirku. Jadi kadang tuh mungkin kita tiba-tiba kena cobaan tuh mungkin karena kita kurang dalam membagi apa yang harusnya orang dapatkan gitu. Tiba-tiba nih ban bocor nih. Harusnya tadi mungkin kasih masuk Iya. uang nih 50 nih dalam celengan nih. Karena nak dikasih masuk bocor ban. Bocor. Dapat lagi si rezekinya tukang bengkel kan gitu. Cara aku ya ini cara aku Betul. berpikir lah. Itu betul sangat. Jadi kalau berbisnis tuh boleh ambisi, boleh sangat. Cuman sambil dilihat-lihat, maksudnya direm-rem juga. Kalau saya rasa kayak kalau misalkan sudah bersyukur. Lan kau nih Ya bang, gen alpha kah gen Z kau nih? 99 aku bang, berarti berapa tuh? Masih Gen Z. Milenial. Milenial saya juga. Gen Z ya? Gen Z. Gen Z. Jadi aku mau tanya kau nih, Lan. Kau sebagai gen Z, apa yang terlintas di otakmu nih Iya, sebagai gen Z buat bisnis kedepannya, apa yang terlintas kira-kira? bisnis. Ya, Paling enak kau tuh. sebagai gen Z nih, aku tanya kau sebagai gen Z. Kalau saya harusnya mulai di entertain dulu. Jadi tunjukkan dulu apa yang kau punya. Contoh kau pandai melukis. Buat video kalau sedang melukis. Oke. Sambil cari brandingan dirimu dulu. Karena kalau sudah dapat brandingan dirimu, kau buka bisnis apapun insya Allah bisa. Kalau pandanganku. Oke. Seberapa pengaruh brand di sosial media? Brandingan. Oh dia lah yang merambah besar waktu itu. Pengaruhnya 100%. 100%. Iya, brandingan diri itu paling penting. Brandingannya Dilan lah. Kalau kita sebutlah brandingan Dilan kan. Kayak gitu. So, punya anak kah? Belum. Insya Allah. Semoga tahun depan. Amin. Kayak namanya nanti kalau laki-laki Dilan nih namanya. Jadi Lan, ada kepikiran tak buat cabang secondnya di luar kota Tarakan? Kalau berpikir itu bang sudah dari tahun lalu kali. Sudah mau ekspansi ya jatuhnya ya. Kita mau merambah lebih luas. Cuman karena saya rasa yang di Dilan Tarakan ini belum bisa saya tinggal bang. Iya. Jadi Belum mungkin bisa ditinggal ya? selanjutnya. Belum bisa ditinggal ya? Anu juga pak ada plus minusnya juga jadi Dilan. Jadi brandingannya tuh kayak harus saya yang di toko. Oke. Jadi saya tuh harus pintar-pintar manage waktu. Pagi harus ada di toko buat langsung saya kan dulu tuh bang saya langsung yang terjun yang layani pembeli. Itu penting tuh. Oke. Jadi kalau buat adakah langganan Dilan yang di luar Ada bang. daerah Pulau Jawa? Oh iya. Papua ada. Papua ada. Ini Orang kalau ngambil abang bagaimana? boleh buka IG-nya Dilan. Ini 90.000 pengikut nih bukan Tarakan aja bang. Oke. Kelihatan Ya. 90.000. Ini akunnya dibuat 2018 Agustus. Kalau orang luar ngambil tuh mereka ambil pitches atau ambil Picis bang. Pernah juga dulu jual borongan gitu. Tapi sekarang lebih ngutamain yang picisnya aja kali. Kalau borongan tuh kurang efektif lah menurut saya. Oke. Aplaus buat Dilan. Oke, saya kira cukup abangku Dilan. Iya. Kita udah bercerita terlalu panjang, nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Iya, boleh. Jadi episode 1 nih. Episode 1 buat Dilan Company. Oke, sahabat Palji Podcast,
Mungkin itu dulu bincang-bincang kita dengan Dilan Company. Terima kasih kru, terima kasih Dilan. Sama-sama, Kita Pak. sampai di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.